Jumpa lagi subscribers yang berbahagia. Hari ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kasus yang sedang hiruk pikuk yang belum selesai, yaitu kasus Duren 3. Terkhusus lagi para subscribers bertanya tentang penahanan. Jadi penahanan yang kita tahu bahwa itu adalah salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ya dalam melakukan satu proses penyelidikan dan penyidikan ya. Tapi kalau untuk penahanan itu pastinya sudah dilakukan tingkat penyidikan. Jadi di dalam KUHP itu sudah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 21 KUHP tentang penahanan. Jadi penahanan itu berkenaan dengan kewenangan penyidik ya, kewenangan penyidik dalam rangka untuk memastikan bahwa tersangka tersebut ya, ini ada dua bidang nih. Pertama di bidang subjektivitas penyidik ya, itu diatur dalam pasal 21 ayat 1. Itu mengatakan bahwa penyidik secara subjektif ya. Jadi bagaimana penyidik menilai apakah itu perlu dilakukan penahanan atau tidak, itu 1000% adalah kewenangan penyidik. Ya, penyidik mungkin takut yang bersangkutan menghilangkan alat bukti, mengulangi perkara yang sama atau perbuatan yang sama, seperti itu. Itu kewenangan ya. Jadi sekali lagi para subscribers, ini adalah kewenangan. Kalau syarat objektif itu adalah tentang, yaitu di pasal 21 ayat 4 itu mengatakan bahwa tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun ya, atau yang diatur secara limitatif gitu. Itu subjektif dan objektif itu ya kewenangan penyidik. Jadi saya ulang lagi, ini kewenangan penyidik. Namun kenapa kok pertanyaannya itu muncul dari para netizen yang mengatakan kenapa kok yang lain-lain itu ditahan, sedangkan pasal yang disangkakan itu adalah pasal maksimum ya, 340 itu pasal maksimum sudah ya, bisa diancam dengan hukuman mati itu, ataupun seumur hidup, ataupun minimal penjara 20 tahun gitu. Ini masalah serious crime sebenarnya. Yang muncul kan dipertanyakan seperti itu di dalam subscribers itu. Jadi begini ya. Jadi kalau kita berbicara mengapa tidak ditahan, tadi sudah saya jawab. Persoalannya kenapa menimbulkan pertanyaan itu karena kepolisian ini keluar dari sistem ataupun keluar dari kebiasaan. Biasanya kan polisi ataupun penyidik itu melakukan penahanan untuk perkara-perkara seperti ini kan. Nah, ini kan tidak seperti itu dengan alasan-alasan subjektif tadi. Menurut saya kita tidak perlu hiruk pikuk bertanya lagi. Kalau sudah masalah kewenangan ya sudah, itu memang kewenangan menurut saya gitu loh. Tapi kewenangan ini ya harus secara limitatif, juga tidak boleh di-abuse, tidak boleh juga disalahgunakan. Nah itu nanti yang menilai ya saya kira yang masyarakat ya, para pemangku otoritas yang bisa menilai apakah ada abuse of power di situ ataupun melakukan melampaui batas-batas kewenangan yang ada dimiliki oleh penyidik. Kalau saya berbicara masalah terkhusus mengenai penahanan, ya itu tadi ya. Jadi itu merupakan 1000% merupakan kewenangan dari penyidik. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan mencerahkan semua kita, dan kita tetap jaga kesehatan dan terus bekerja dan sukses.